Sebenarnya ilmu yang dipakai Yusuf Mansur ini, metode yang meminta sedekah ya, istilahnya itu langsung ke orang, ke jamaah, ke audien. Ini dulu kala ini pernah saya pakai bertahun-tahun di dunia dagang obat. Ya, di dunia dawa, kalau bahasa dagang obatnya itu dawa ya. Ada dawa, ada orna, ada combe, ada pesa, ada unus, ada itu waktu saya terjun di dunia Gopoloyo ya, di dunia dawa di pinggir jalan itu metode ini kita pakai. Ya, kita hipnotis, kita pengaruhi pikirannya, bahkan kita pancing dulu sesekali. Kalau orang tuh agak non sugestible, agak susah kita masuki pikirannya, kita pakai metode lain, kita pakai combe, kita pakai jontrot lah bahasa lebih umumnya ya. Di dalam dunia Gopoloyo itu ada istilah orna. Jadi orna yang kita tes dulu. Kamu mantap sama saya? Iya mantap. Tak kasih ilmu ya, insya Allah. Kalau kamu nembak togel tembus, kalau kamu pakai ilmu ini, pakai jimat ini, kamu nanti selamat dari pembunuhan, kamu nanti rezekinya lancar gitu kan. Bisa cincin, bisa minyak, bisa musik, macam-macam. Tapi ilmu itu harus dites, karena ilmu itu keyakinan. Jadi kamu harus saya tes dulu, lulus apa enggak untuk dapat ilmu saya. Siap saya tes, siap. Tapi itu orna, orang dalam yang nyamar jadi penonton. Oke, saya tes hartamu. Itu jam tanganmu kok bagus, boleh saya ambil? Oh boleh. Oke, jangankan jam tangan, dompetmu semua saya ambil. Coba ada uang berapa? Ada uang 1 juta. Oke, tak ambil semua uangmu, kamu pulang jalan kaki. Siap? Oh siap. Namanya orna, orang dalam ya. Nah itu metode itu kita pakai di dunia Gopoloyo, di dunia dawa beberapa tahun silam. Oke. Tapi begitu uangnya kita ambil, jam tangannya kita ambil, semua kita ambil. Oke, silakan kamu pulang. Nanti saya telepon atau saya datangi rumahmu. Nanti kamu saya kasih ilmu. Nah, tapi orang tuh pulang dengan ringan tanpa beban. Orang tuh pulang walaupun uangnya sudah saya ambil semua. Si orna ini. Nah tapi dapat berapa langkah baru saya panggil lagi si orna itu. Sini pak. Alhamdulillah, berarti kamu betul-betul yakin ya. Wah, orang seperti ini yang saya cari. Kamu layak mendapat ilmu saya. Nih, saya nggak butuh uangmu, saya cuma ngetes. Saya butuh keyakinanmu. Oh enggak pak, saya ikhlas. Itu dunia gendam itu ya. Oh enggak, saya nggak butuh uangmu. Dan saya tahu nih uang ini uang butuh nih. Ini keluargamu di rumah dan sakit ini. Sebenarnya uang ini pakai beli obat kan. Oh iya, saya kembalikan. Itu satu orna itu untuk memanipulasi alam bawah sadar yang lainnya. Baru giliran ke korban yang asli. Kamu mau saya kasih ilmu, selesai semua masalah hidupmu? Mau Gus, mau. Yakin. Saya tes seperti orang tadi. Siap? Oh siap. Punya uang berapa? 3 juta. Mana tak ambil semua. Jamnya, sepatunya, apa isi tas saya ambil semua, digendam. Nah, tapi tidak dikembalikan. Kalau orna dikembalikan ya. Tapi kalau ini asli kita ambil. Nah, tapi begitu dia pulang, dia sudah dipepet lagi sama orna yang lain untuk supaya nggak mayak gitu kan. Oke, saya nggak usah panjang-panjang cerita ini. Apa yang dilakukan Yusuf Mansur ini sudah saya lakukan 25-30 tahun yang lalu lah ya. Dan saya dulu makan uang hasil seperti itu, uang haram seperti itu, menipu orang, gendam orang. Dan saya pakai di dalam dunia perdukunan paranormal. Jadi kalau ada di YouTube konten-konten klinik ya, sidak santet, adu santet, itu settingan semua bohong semua itu ya. Itu ujung-ujungnya nanti jual minyak, jual keris. Ujung-ujungnya pasca setelah tampil itu kan banyak pasien ke rumahnya. Nah di situ itu tebus minyak macam-macam itu saya pakai 20 tahun yang lalu. Nah ilmu itu sekarang dipakai Yusuf Mansur, tapi di wilayah dakwah. Kacau. Saya lengkapi ya ceritanya ya. Barangkali ada yang nonton pernah jadi saksi sejarah ya. Saya pernah ribut sama polisi di 2 tempat. Satu di Tanah Abang, satunya lagi di Biskup Ria, Probolinggo. Jadi yang saya gendam itu ternyata istrinya polisi. Dan polisinya, biasanya polisi-polisi itu juga dapat bagian dari saya ya. Ada sebagian polisi yang dapat bagian, walaupun sekedar rokok itu selalu dapat bagian di Biskup Ria itu di Probolinggo itu. Nah cuman waktu itu saya nggak tahu ini polisi baru atau bagaimana, yang nggak ngerti seluk-beluk dunia dagang obat, dunia dawa. Istrinya jadi korban gitu.
saya kena ya. Tak pesa istrinya itu. Nah kalau dia polisi yang ngerti kan harusnya setelah saya tutup baru nemui saya kan begitu. Memang begitu, sistemnya memang begitu. Gus, iku mau bujuku itu tadi istriku itu. Ya, nggak masalah kita kembalikan semua. Nah itu waktu itu enggak. Jadi polisi itu protes di depan orang. Kan Maya akhirnya kan udah berusaha diredam sama orna-orna yang lain tapi dia maksa. Akhirnya ya terjadilah ribut kan, refleks. Saya hantam pakai lampu petromak itu. Jadi waktu itu kalau kita ndawa itu lampu petromak itu kita nyewa itu 1.500 itu 1 jam. Tak santam wajahnya pakai lampu petromak itu di Biskuperia Probolinggo. Akhirnya dibawa ke Polsek Mayangan itu. Nah itu Masya Allah ya, masa lalu ya.